Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Suci Julia Asyari dari Jurnalistik Angkatan 2023, tepatnya kelas 1D dengan NIM 12340500171. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Haji Herman SOSI MAG. Di kesempatan kali ini, aku bakal sharing tentang rasa ingin tahu manusia, atau di dalam bahasa Inggris kita kenal dengan human quest for knowledge. Teman-teman tahu nggak sih, kalau di dalam ilmu mantik atau ilmu logika dalam Islam, manusia itu dikenal dengan istilah hayawanun natik, yaitu binatang yang berpikir. Loh, kok binatang sih? Gitu. Padahal jelas-jelas kita beda sama binatang. Tapi teman-teman, dalam ilmu mantik, ya memang seperti itulah adanya gitu. Manusia disebut sebagai binatang yang berpikir. Natik di sini atau berpikir di sini itu diartikan dengan berkata-kata dan mengeluarkan pendapat berdasarkan pikirannya. Jadi, perbedaan yang sangat mencolok antara manusia dengan binatang yaitu terletak pada akalnya, dan akal menjadi salah satu anugerah serta pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia gitu yang diberikan kepada manusia. Dan eksistensi manusia atau keberadaan manusia itu bisa dibuktikan ketika ia menggunakan fungsi akalnya, yaitu untuk berpikir. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh salah seorang filsuf Yunani bernama Descartes. Beliau mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada. Firman pertama yang turun kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, di mana pada ayat pertama terdapat kata Iqra yang artinya membaca. Itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk membaca. Dan jika kita telusuri lebih lanjut, makna membaca di kalimat Iqra Surat Al-Alaq ayat 1 itu tuh bukan perintah Allah kepada Rasul untuk membaca secara tekstual. Lebih jauh daripada itu, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk membaca kondisi umat pada saat itu gitu ya. Aktivitas membaca, entah itu secara tekstual dengan artian kita membaca buku atau membaca secara kondisional, tentu melibatkan penggunaan akal gitu ya. Tentu mengindikasikan kegiatan berpikir. Dan bagi saya, minat membaca itu bisa tumbuh ketika kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu. Karena sejatinya, rasa ingin tahu itu tuh bisa menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan dan juga dalam melaksanakan lifelong education atau pendidikan seumur hidup gitu. Karena sebagai umat Islam, perintah untuk belajar itu tidak hanya ditempuh ketika kita menduduki jenjang bangku persekolahan secara formal gitu. Lebih dari itu, kewajiban belajar bagi kita selaku manusia, khususnya umat muslim, yaitu dari ketika kita dilahirkan sampai ketika nanti kita dijemput oleh ajal, seperti itu. Lalu akan sangat penting bagi kita untuk mengetahui ilmu dan pengetahuan. Apa itu ilmu? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu itu merupakan pengetahuan yang sistematis. Artinya, ada sistematika untuk mengkaji dan juga meneliti mengenai suatu ilmu. Contohnya adalah seperti ilmu komunikasi, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Itu adalah bidang ilmu yang memang sudah mempunyai sistematikanya tersendiri, entah itu dalam pengkajiannya, penelitiannya, atau pembelajarannya. Sedangkan pengetahuan itu hanya sekedar apa yang kita ketahui. Contohnya, cara untuk makan, cara kita untuk menggunakan platform Instagram, misalkan TikTok, itu hanya sebatas pengetahuan gitu, bukan ilmu. Selama kita hidup, tentunya kita pasti akan membutuhkan ilmu dan pengetahuan. Lalu ada juga prinsip yang sangat berbeda gitu ya antara ilmu pengetahuan versi barat dan juga versi Islam, di mana ilmu pengetahuan versi barat itu menekankan kepada aspek rasio dan empiris, di mana ketika suatu ilmu itu masuk akal, maka ya bisa diterima ilmu itu, apalagi ketika bersifat empiris, yaitu dapat dibuktikan gitu melalui pengalaman dan melalui indera. Sedangkan sebagai umat muslim, kita mengetahui adanya keterbatasan dalam akal gitu dan juga indera untuk memastikan suatu kebenaran ataupun menerima ilmu pengetahuan. Maka dari itu, perlunya kita menyertakan aspek iman, aspek hati, dan ketulusan gitu ya ketika kita mempelajari suatu ilmu pengetahuan.
Karena sejatinya segala hal yang kita lakukan di dunia ini, entah itu belajar, entah itu beribadah, ya tentunya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya untuk semata-mata mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sumber yang saya baca, ada 6 upaya yang bisa dilakukan untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia. Yang pertama, dengan trial and error. Dengan mencoba, gagal, mencoba lagi, gagal lagi. Karena sejatinya ketika kita gagal, maka kita menjadi punya bekal untuk melanjutkan langkah ke depannya dan mengantisipasi kegagalan-kegagalan selanjutnya. Yang kedua adalah common sense, di mana ini tuh merupakan kewajaran gitu ya, hal-hal yang dianggap wajar oleh masyarakat. Yang ketiga akal, yang keempat adalah pengalaman, karena meskipun ini terdengar klise tapi betul adanya gitu, bahwa pengalaman merupakan guru terbaik di dalam kehidupan. Yang kelima ada ilham dan yang keenam ada wahyu. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.